Kuasa nama Yesus nyata. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Sejak lahir hidupnya ini sakit-sakitan. Ya, sakit-sakitan, dia lemah. Tapi entah mengapa di dalam perjalanan kehidupannya ini, dia ini rindu untuk bisa ketemu seseorang dengan yang namanya Yesus. Hati gitu ya. Tapi bingung mau disembuhin sampai kapan. Ada temen yang jahat sama kita nggak mau maafin gitu ya. Dalam umum kita maafin, tapi secara hati nggak mau kita maafin. Karena itu kan membekas banget dalam diri kita. Tapi ingat bahwa Tuhan pun juga tetap memberikan kesembuhan bagi siapapun yang datang kepadanya. Apapun masalahnya, ya apapun situasi apapun itu, seberat apapun itu, sesulit apapun itu, kita pun juga harus tetap meminta bantuan kepada Tuhan. Yohan, aku mau nanya dong, sekarang keadaan uncle kamu gimana ya? Oh iya, puji Tuhan, puji syukur uncle aku sekarang kayak udah membaik gitu Puji keadaannya. Tuhan. Ih, puji Tuhan ya, emang kok kuasa Tuhan itu ajaib. Bener Betul. banget. Ngomong-ngomong kuasa Tuhan, aku jadi keinget deh soal pelajaran Cornerstone kita yang ketiga. Oh, Apa dong? emang Udah belajar bersangkutan? Iya. Judulnya Aku udah. Judulnya Apa judulnya? Hanya Yesus. Betul Betul. banget tuh. Nah, gimana kalau kita belajar bareng-bareng aja? Aku mau, dan aku udah semangat banget Oke, nih. betul. Dan buat teman-teman yang belum punya buku Cornerstone, kalian bisa langsung aja hubungi call center Hope Channel untuk minta bukunya. Oke, langsung aja kita baca ya. Mm-mm. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari, orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini
Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Wow, Bagus jadi banget ya. gini ya ceritanya. Nah, jadi supaya lebih ngerti lagi aku rangkum ya. Oke. Jadi pada suatu sore hari, saat jam berdoa, Petrus dan Yohanes ini pergi ke bait Allah. Nah, dan di situ ia bertemu dengan seorang pria yang lumpuh, iya, dari saat dia Lahir ya. Jadi pria ini sudah berada di depan gerbang indah setiap harinya, dan pria ini berharap untuk dikasih sedekah berupa uang. Tetapi kata Petrus, mereka tidak mempunyai uang emas ataupun perak, tetapi demi nama Tuhan bangkitlah dan berjalanlah. Petrus membantu si pria ini untuk berdiri, dan pada saat itu juga kaki dari pria ini langsung terasa seperti kuat dan ia pun bersukacita. Orang-orang di sekitarnya juga merasa kagum bagaimana bisa si orang yang lumpuh dari lahir ini sekarang sudah bisa berjalan. Nah, terus besoknya para pemimpin Yahudi ini juga memeriksa Petrus dan Yohanes pastinya dan tanya, sebenarnya kalian ini bisa melakukan mujizat dari kuasa siapa sih? Terus Petrus ini dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga dia dapat menjelaskan bahwa semua itu terjadi karena kuasa Yesus yang diberikan kepada dia, yang sudah disalibkan tapi dibangkitkan lagi oleh Allah. Nah, lalu dari kejadian ini Petrus bilang hanya Yesuslah yang bisa menyelamatkan manusia. Jadi intinya sebenarnya bukan Petrus yang menyelamatkan orang lumpuh tersebut, tapi melainkan kuasa Yesus orang tersebut melalui Petrus. Oke. Nah, karena kita udah jelas banget, sekarang kita mau masuk ke dalam segmen Apakah kamu tahu yang akan dibawakan oleh Profesor Corner? Apakah kamu tahu? Menurut Barna Research Online, banyak orang Amerika mulai merasa bahwa iman Kristen nggak lagi jadi hal yang kuat di hati banyak orang. Data mereka menunjukkan bahwa 50% orang dewasa percaya kekristenan tidak otomatis dipilih sebagai imam pribadi. 44% tidak setuju, dan 6% masih bingung mau berpihak kemana. Ayo, jangan cuma ikut arus, dan jadilah anak muda yang tetap hidupin iman lewat tindakan nyata. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir membimbing kamu untuk mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Nah, kali ini kita sudah ditemani lagi oleh Pendeta Andreas Tambunan. Lagi Pendeta Andreas Kali ini Tambunan. lebih, iya. Bosan ya kalian ya? Belum. Gak bosan ya? Enggak kok. Hampir. Ada jujur. Tapi gimana kabarnya Pendeta? Baik, puji Tuhan. Kabar kalian gimana? Puji Tuhan, baik. Luar biasa. Nah, jadi kita udah sampai di sahabat ketiga yang judulnya Hanya Yesus. Apa nih maksudnya hanya Yesus? Tapi- Jadi kita udah mendalami Pendeta. Hanya Yesus nih maksudnya tentang apa? Dan sekarang kita Akan Mau- baca ayat intinya. Iya, sebelum kasih pertanyaan. Jadi ayat intinya terdapat pada Matius 17 ayat 8. Dan ketika mereka mengangkat kepala mereka, tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. wow, bagus banget buat pengantar kita Betul. ke pertanyaan. Jadi Jadi aku mau nanya nih Pak Pen. tanpa basa-basi ya Yohana. Iya. Mantap banget. Bener-bener. Karena pertanyaan juga berhubungan dengan ayat inti yang ini. Kalau biasanya di pelajaran sebelumnya ayat inti itu diambil dari ceritanya, tapi kali ini beda Pak Pen. Jadi cerita dan ayat intinya ini beda. Nah, apa sih hubungan dari ayat inti dan cerita yang diangkat di dalam pelajaran ini Pak Pen? Oke, yang menjadi satu apa namanya? Sinkronnya ya, mensinkronkan hubungannya. dari ayat tema dan juga ayat cerita Ceritanya. pendukungnya, ya. Sebenarnya sih tujuannya hanya satu, apa? Judulnya? Hanya Yesus. Iya, sebenarnya ujung-ujungnya adalah hanya Yesus saja. saja. Jadi hubungannya
karena tadi sudah diceritakan secara singkat bagaimana perjalanan daripada orang yang lumpuh ini, ya bahkan ada yang tahu gak umurnya orang yang lumpuh ini berapa? Umur berapa? Ada yang kasih tahu gak di Alkitab? Sih ya, kita Bolak-balik gitu kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Tapi tulisan tahu deh. ya, tulisan inspirasi mengatakan ada bahwa 40 tahun. Ya, jadi 40 tahun dia sakit, dia lumpuh. Bahkan dikatakan sejak lahir hidupnya ini sakit-sakitan. Iya. Ya, sakit-sakitan, dia lemah. Bahkan kalau mau dibilang bukan punya kehidupan yang beruntung lah kayak kita gitu. Tapi entah mengapa di dalam perjalanan kehidupannya ini, dia ini rindu untuk bisa ketemu seseorang dengan yang namanya Yesus. Jadi orang ini pun juga ternyata sudah mendengar daripada orang-orang lain bahwa ada nih yang menyembuhkan gitu. Tapi dia nggak pernah bisa lihat. Kenapa? Karena posisinya adalah dia sakit. Ya, maka daripada itu pada saat Yesus datang kepadanya, ya, bahkan permohonannya adalah untuk dapat disembuhkan, ya, bahkan sebenarnya dia nggak langsung minta untuk disembuhkan kalau bisa dibaca dalam ceritanya, ya. Tapi entah mengapa, bagaimana kisah para rasul dari pasal yang ketiga ayat 1-10 dan kisah 4 ayat 5-13 menjelaskan bahwa ternyata hanya dari satu orang ini sajalah yang dapat memberikan kesembuhan, baik itu dari fisik dan juga dari rohani. Ya. Maka daripada itu ada satu lagu rohani yang kata-katanya ujung-ujungnya gitu ya, hanya Yesus jawaban Hidupku. Pas ya. Jadi hanya Yesus satu-satunya jawaban dari semua permasalahan yang ada. Ya, maka daripada itu hubungan ayat temanya, ya kalau nggak dari Yesus sendiri nggak ada lagi yang bisa menawarkan kesembuhan itu. Ya, sama seperti kita para cornerstone dimanapun kita berada. Mungkin kita ada yang sakit nih, ya mungkin sakit secara pikiran, sakit hati gitu ya. Tapi bingung mau disembuhin sampai kapan. Ada temen yang jahat sama kita, kita nggak mau maafin gitu ya. Dalam umum kita maafin, tapi secara hati nggak mau kita maafin. Karena itu kan membekas banget dalam diri kita. Tapi ingat bahwa Tuhan pun juga tetap memberikan kesembuhan bagi siapapun yang datang kepadanya. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara pikiran dan juga iman kerohanian kita. Begitu. Oke, lanjut. Nah, aku mau bertanya nih Pak Pendeta. Seberapa besar sih kuasa yang Yesus perbuat itu, dan apa saja kuasa Yesus yang kita dapati dari pelajaran kita seminggu ini? Oke, kuasa seberapa besar sih kuasa Yesus ya? Ya, seberapa besar kuasa Yesus ya? Kalau dikatakan 1-10, menurut kalian berapa? 1000. 100 juta. Kayaknya 1-10 aja nih. 10, Jangan ya. over deh. Maka kuasa Yesus pun juga memang ya 10 mentok gitu ya, mentok. Kenapa? Karena Yesus pun juga berbuat segala sesuatunya tidak setengah-setengah. Ya, lihat ya, dalam segala perjalanan yang ada, bahkan di dalam kisah pasal yang keempat, ayat yang ke-5-13, diceritakan bagaimana di hadapan mahkamah agama pun juga, ya dia pun juga nggak setengah-setengah untuk memberikan kuasa yang ada pada dirinya. Meskipun dia tahu bahwa dirinya adalah 100% manusia, dan juga 100% kalahan. Ya, maka daripada itu, bagaimana sih kita dapat pelajari dari pelajaran yang ketiga ini tentang kuasa Yesus? Nah, teman-teman Cornerstone, perlu kita pahami bahwa seringkali kita menomorduakan Tuhan dalam kehidupan remaja kita. Ya, kita selalu rasa bahwa tenang aja, masih muda, masih panjang gitu ya. Sampai akhirnya mentok, ada satu masalah, akhirnya baru datang sama Tuhan. Nah, ini bukan hanya waktu sulit-sulit aja kan datang sama Tuhan kan? Enggak dong. Iya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Jadi teman-teman Cornerstone pun juga jangan pada saat pada sulit saja baru datang kepada Tuhan, akhirnya kuasa Tuhan pun kita dapat rasakan. Tapi dalam semua hal, dalam segala situasi pun, ya kita pun juga harus datang kepada Tuhan, karena Tuhan gak pernah ngecewain kita. Karena Tuhan pun juga adalah pendengar yang setia. Ya, mungkin untuk menjawab seperti itu. Sudah terjawab? Terima kasih Pak Pendeta jawabannya. Nah, next aku nih, Pendeta.
Nah, sebagai remaja Kristen, apabila kita memiliki masalah yang berat ataupun masalah yang seperti dialami oleh Petrus, sebaiknya apa yang perlu kita lakukan, Pendeta? Oke, apa masalah Petrus? Masalah Petrus itu adalah menyembuhkan, tapi bukan menjadi masalah sih, Pendeta. Apa? Gimana dong? Kan biar kita tahu ya. Biar kita tahu gimana. Ais. Langsung aja deh. Langsung aja ke Pendeta. Ada mau tanya-tanya dulu. Oke, baik. Gimana sih kita dihadapi sama situasi yang berat gitu ya, sama seperti situasinya dari Petrus. Karena kan Petrus pun juga berhadapan dengan orang yang beda juga karakternya, ya bahkan kalau kita baca daripada ceritanya ya di dalam pelajaran kita, bahkan dikatakan bahwa masalah itu selalu datang silih berganti gitu ya. Bahkan kalau bisa dikatakan Petrus pun juga ya adalah orang yang sering didengar oleh banyak orang. Ya, makanya kalau kita baca daripada Alkitab kita bahwa gimana sih di zaman sekarang ini kita bisa hadapi masalah seperti Petrus ya. Ada nih sih kalau dapat masalah langsung lari dari masalah. Coba dihadapin dulu. Coba dihadapin ya. Mungkin teman-teman Kristen di rumah pun juga pernah ada masalah langsung lari. Ya kayak nggak mau tahu lah gitu ya, masa bodoh lah, udahlah masalah nanti aja gitu ya. Tapi ingat bahwa pelajaran kita pada saat ini dikatakan apapun masalahnya, ya apapun situasi apapun itu, seberat apapun itu, sesulit apapun itu, kita pun juga harus tetap meminta bantuan kepada satu-satunya sang jalan keluar kita. Tapi ingat, bukan berarti akhirnya kita cari masalah-masalah terus kepada orang lain. Enggak, ya. Bukan berarti kita cari masalah ke orang lain, tidak. Tapi setiap kehidupan kan pasti ada masalah. Nggak mungkin selalu di atas baik-baik, lalu nggak ada yang di bawah-bawahnya, nggak ada masalahnya. Ingat bahwa hanya Yesus saja yang jadi pokok jawaban daripada permasalahan kita, karena pendeta pun juga pernah mengalami banyak hal, dan teman-teman di studio pun juga, Cornerstone juga pernah mengalami hal yang sama. Murid-murid Yesus pun juga pernah mengalami cobaan-cobaan yang lebih berat daripada yang kita alami pada saat ini. Tapi ingat, jawaban yang mereka selalu minta adalah, bahkan kalau kita ingat bagaimana jawaban Yesus pada saat Yesus disalib adalah, ya udah kehendak-Mu yang jadi, ya bukan kehendak-Ku yang terjadi. Jadi maksudnya biarlah kehendak Bapa di surga yang terjadi. Karena balik lagi kepada pelajaran kita, hanya Yesuslah yang dapat melihat, Yesuslah yang dapat menjawab setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Ya, jadi nggak usah takut. Ya, gitu. Terima kasih Pendeta. Terima kasih banyak sudah Pendeta. menjawab semua pertanyaannya. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan pendapat dari teman-teman kita dalam segmen Apa Pendapatmu? Halo, perkenalkan, nama saya Gwyneth Lilian Selayan dari kelas 12 SMA Makarios. Halo, perkenalkan nama saya Rahel Kristi Anastasia Utagalu, kelas 12 dari SMA Kristen Makarios. Halo, aku Elizabeth Safira dari kelas 11 SMA Makarios. Halo, perkenalkan nama saya Kizia Sabuin dari kelas 12 Sekolah Kristen Makarios. Mungkin kita bisa mulai dengan hal-hal simpel seperti 3S, senyum, sapa, dan salam. Atau bisa juga mungkin kayak membawa makanan yang sehat. Terus bisa jadi kita kayak ditanya kayak, kok kamu nggak boleh makan udang or something like that. Terus kita bisa kayak mereferensikannya di Alkitab. Oh, karena aku nggak boleh makan ini karena haram, bisa dilihat di Imamat 11 or anything that we can reference in the Bible. Menurut saya, cara paling mudah adalah pertama, dengan membangun hubungan yang tulus dan mau mendengarkan cerita orang lain. Bukan hanya dengan teman-teman Kristen kita saja, tapi juga dengan teman-teman yang mungkin memiliki agama yang berbeda dengan kita. Dan yang kedua adalah dengan memberikan teladan yang mencerminkan sifat Tuhan. Dengan kita berbuat baik dan juga menunjukkan tindakan yang selaras dengan Alkitab. Lalu yang ketiga adalah dengan membagikan firman Tuhan dengan cara yang sederhana dan juga sesuai dengan kebutuhan orang-orang. Seperti contohnya, memberikan contoh yang gampang atau menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dan mungkin juga bisa dengan pengalaman pribadi kita. Menurut saya, yang pertama adalah melalui diri kita sendiri. Jika kita bertindak dengan baik atau kita memiliki karakter yang baik, maka orang di sekitar kita akan melihat bahwa kita ini adalah anak Tuhan yang teladan. Lalu,
Yang kedua, ada membagikan cerita pengalaman kita masing-masing. Dengan cara kita membagikan cerita pengalaman kita, bagaimana kita berjalan bersama Tuhan selama ini, orang akan melihat bahwa ternyata kita nih orang yang bersama dengan Tuhan dan dapat membuat penginjilan untuk orang di sekitar kita. Menurut aku, mungkin yang pertama adalah kita mencoba memperbaiki hubungan kita dengan orang lain dulu. Kalau seandainya kita sadar kalau kita ada salah atau kita ada sesuatu yang kurang di mata orang lain, kita bisa introspeksi diri dulu, baru kita mencoba menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang. Nah, setelah itu baru deh kita menjalani penginjilan atau pelayanan tersebut. Dan juga itu pun yang dilakukan gak cuma dari kata-kata kita doang, kayak kita harus khotbah atau sesuatu, tapi bisa juga dengan cara kita bersikap. Nah, cara bersikap kita juga harus mencerminkan Alkitab. Nah, setelah itu kita bisa mencoba untuk menceritakan hubungan kita sendiri dengan Tuhan. Nah, dari situ adalah menurut aku yang efektif untuk melakukan pelayanan. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Baru saja kita mendengarkan pendapat dari teman-teman dan gilirannya kita sekarang yang di studio juga menjawab pendapat. Juga memberikan pendapat. Mulai dari Kak Gabriel yang dapat. Oke, dari kamu deh Kak. Oke. Jadi menurut aku itu mungkin mengundang teman untuk pergi ke gereja. Sama banget. Enggak. Aku udah kejawab dong. Next, Yohana nih berarti. Kalau aku mungkin untuk melakukan pelayanan penginjilan bisa dari gereja juga. Aku mungkin bawa lagu pujian kali ya sama teman-teman aku di gereja. Nah, benar banget. Betul. Kalau pendeta? Bukan kesini dulu. Iya, aku kan udah pendeta, mengundang juga ya ke gereja. Juga. Oke, baik. Kalau menurut pendapat pendeta, karena baru pulang dari misi sama anak-anak muda gitu ya. Jadi kayaknya mengunjungi ladang misi sih sebenarnya. Jadinya bisa terjun ke pelayanan langsung gitu ya kepada mereka. Betul. Pendeta. Mungkin untuk menutup episode kita boleh diberikan kesimpulan. Boleh. Baik, menjadi kesimpulan kita di pelajaran yang ketiga dengan judul Hanya Yesus adalah pelajaran yang dimana Petrus dan juga Yesus sendiri bahkan murid-muridnya mengalami hal yang sama, bahwa tidak ada yang terlepas dari yang namanya permasalahan-permasalahan yang ada di atas dunia ini. Namun bagaimana untuk dapat melewati semua permasalahan, pergumulan yang ada dalam kehidupan kita. Teman-teman Cornerstone dimanapun kita berada, jawabannya hanya satu. Hanya Yesuslah jawaban dalam kehidupan kita. Hanya Yesuslah menjadi solusi dalam kehidupan kita. Karena tanpa Yesus mungkin gak ada lagi jalan keluar. Mungkin hanya ketemu jalan buntu. Ya. Kalau istilahnya sudah lari ke kanan, ke kiri, tapi ujung-ujungnya balik lagi kepada Yesus. Maka daripada kita jauh-jauh mengambil jalan lain, maka pergilah kepada Yesus yang menjadi sumber jawabannya. Karena Petrus pun juga menghadapi masalah di hadapan mahkamah, dan juga bagaimana Yesus dan murid-muridnya mengalami hal yang demikian rupa. Tapi tetap Yesus pun juga meminta kepada Bapanya di sorga. Maka kita pun juga harus berlaku dengan demikian. Bahwa kita pun juga anak-anak yang dipersiapkan untuk selalu bergantung kepada Bapa di sorga. Dan pendeta yakin dan percaya bahwa tidak ada mustahil. Bahwa Tuhan pun juga akan jawab di waktu yang tepat. Amin. Terima kasih pendeta atas kesimpulannya. Sama-sama. Sekarang mungkin pendeta bisa membawakan doa tutup bagi kita, pelajaran kita, dan juga teman-teman Cornerstone yang sedang menonton di rumah. Oke, baik. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami datang ke hadirat Tuhan penuh dengan rasa ucapan syukur dan berterima kasih untuk pelajaran yang ketiga dari pelajaran Cornerstone. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa pelajaran ini bukanlah satu kebetulan untuk dapat kami pelajari, namun Engkau ingin kami agar kami dapat
bergantung hanya kepada Engkau. Karena daripada Engkaulah semua kehidupan, semua jalan, bahkan hal-hal tersulit sekalipun dapat dilewati apabila kami bawa Engkau dalam kehidupan kami. Ajarilah kami Bapa untuk dapat memiliki karakter sama seperti Engkau, terlebih khusus bagi seluruh anak-anak Cornerstone, baik yang ada di studio, bahkan semua anak-anak Cornerstone dimanapun kami berada. Berikanlah kami kesehatan yang sempurna daripada surga, apabila ada yang sakit, Tuhan mau untuk jamah dan memberikan pemulihan kepada seluruh anak-anak Cornerstone. Inilah doa kami Bapa, karena kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.